Kalau ada oknum Habib yang bilang menjadi keturunan Nabi dan mengajak Anda menjadi pengikutnya karena ada garansi surga, sudahlah, tinggalin saja. Manusia beribadah itu kan bukan semata-mata hanya ingin masuk surga. Beribadah itu adalah seni bagaimana menikmati kehidupan ini dengan segala macam dinamikanya. Kadang susah, kadang gembira. Ya, semua wajib kita syukuri. Mosok hanya karena punya nasab nabi bisa menjamin masuk surga. Terus nabi ini cap opo wi. Udahlah, jangan mau ditipu dengan cerita-cerita dongeng-dongeng kolot bin kolot, ortodoks, narasi-narasi tahayul tentang kenasaban. Makanya gara-gara oknum Habib jualan nasab, banyak umat yang menjadi korban. Rela menyerahkan harta bendanya kepada mereka, berharap surga. Padahal harta yang diterimanya dari umat yang dibodoh-bodoh itu dijadikan kesenangan pribadinya. Pamer harta di medsos, flexing di media sosial, pamer pengawal pribadi, pamer pengikutnya yang banyak sekali. Memang hanya di Indonesia yang ngakunya ulama, tapi sombong, suka flexing di medsos. Di awal tadi saya bilang bahwa masyarakat Indonesia itu punya kecenderungan itu lebih suka, lebih minat kepada sesuatu yang tidak pasti. Dalam konteks ini adalah kalkulasi, fakta, dan nyata. Itu lebih tidak disukai ketimbang hal-hal yang lebih pada ke ya mistis, tahayul, dan lain sebagainya yang itu di luar logika kita. Ada cerita saudara kita yang ada di ya sekitaran Banyumas dan Purwokerto ya. Itu memang karena merasa usahanya kok tidak laku, kemudian ya pokoknya karir dalam bidang menjadi seorang pengusaha itu tidak cepat tumbuh gitu loh. Nah pada awalnya itu tadi masuk ke lingkaran tahayul, berkonsultasi dengan dukun. Akhirnya gagal juga. Setelah proses berlangsung, akhirnya ketemulah seorang oknum habaib. Ceritanya begitulah singkatnya. Nah, kemudian dimintainlah mahar ini itu supaya usahanya bagus, karirnya jadi seorang entrepreneur itu terus tumbuh, neraca keuangannya selalu surplus, manajemen keuangannya selalu bagus, dan lain sebagainya. Intinya, usahanya berkembang dengan baik. Tapi saudara kita ini memang, ya gimana ya, saya bilang dari awal, lebih meyakini tahayul ketimbang bagaimana sebagai seorang entrepreneur itu harus memang betul-betul bisa berhitung. Ya banyak lah kan, kalau kita mau pelajari bagaimana sukses atau kiat sukses menjadi seorang entrepreneur itu bagaimana. Nah akhirnya apa? Sudah habis semua hartanya, diserahkan kepada oknum Habib ini, kemudian usahanya juga berantakan. Nah setelah ketemu dengan seseorang yang akhirnya menyatakan sama bahwa kamu ditipu, kamu dikibulin, kamu dibodoh-bodohin. Tidak seperti itu. Seharusnya kamu meyakini seorang yang katanya keturunan Nabi bisa membuat kamu kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Pikirannya jangan sebodoh itu. Akhirnya apa? Ya sudah, berantakan. Dalam kisahnya itu ada yang menarik ini. Jadi sela-sela dia bercerita itu, ada satu cerita yang menarik sekali yang ini menjadi apa ya? Menjadi bukti-bukti bahwa oknum Habib ini asli memang tujuannya bukan masalah ya seperti yang kita lihat.
Ayo ikut saya, nanti saya dapat berkah, nanti masuk surga dan lain sebagainya. Ceritanya bagaimana? Jadi ada sebuah rumah. Rumah itu dibeli oleh orang ini yang cerita tadi. Itu sebenarnya awal ya. Sorry kalau saya ngomongnya lebih cepat. Ceritanya itu kan endingnya seperti itu. Tapi ada awal ceritanya menjadi selipan-selipan cerita. Jadi begini. Orang itu membeli rumah untuk ditinggalin. Nah, berkonsultasilah dengan oknum Habib ini. Akhirnya apa? Wah, rumah itu nanti kamu akan dijamin keberkahannya. Ini luar biasa. Dan orang itu juga menanyakan, ya Habib, rumah itu tuh ada kuburannya. Ini saya nggak tahu kuburan, kata orang itu. Kuburan ini kuburan siapa? Nah, Habib itu cerita, justru itulah yang saya maksud. Itu kuburan seorang wali. Jadi kalau kamu beli, itu kamu dapat berkah, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dibeli. Dengan kondisi orang ini sebetulnya tidak saatnya membeli rumah. Dalam kategori tidak mampu, tapi dipaksa-paksain dengan berutang sana sini dan lain sebagainya. Akhirnya terbelilah rumah itu. Ya, di awal cerita tadi sudah habis-habisan, barulah terbongkar oleh si pemilik rumah pertama itu bahwa makam yang disebut oleh oknum Habaib ini yang diklaim adalah makam wali, ternyata makam kucingnya yang meninggal. Jadi yang punya rumah ini punya kucing, itu dimakamkan, yang punya rumah asli itu punya kucing yang disayangi ya, kalau nggak salah begitu, terus dikuburkan dalam rumah itu. Dipercaya oleh orang tadi bahwa itu adalah makam wali karena referensinya oknum Habib itu. Ini ini salah satu contoh kan, salah satu momentum yang ya bukti-bukti bahwa oknum Habib ini memang benar-benar kalau di lapisan paling bawah yang para elit ulama juga tidak mengetahui cerita-cerita ini, itu luar biasa pembodohannya, luar biasa zolimnya dengan orang-orang seperti kita ini. Belum lagi cerita yang lain banyak sekali. Cerita yang seperti itu banyak sekali yang direkomendasi atau direkayasa para oknum Habib untuk lebih meyakinkan bahwa mereka ini benar-benar punya nasab dzurriyyah Rasulullah. Tapi memang disalahgunakan dengan telak-telak saklek sekali oleh para oknum Habib ini.